Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nila Putri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Lanjang Kuning dengan program studi Bisnis Digital. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Ahmad Ade Irwanda, karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada video YouTube kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, atau ada ilmu yang teman-teman dapat dari video ini, boleh tekan tombol like, komen, dan share ya. Saya akan menjelaskan strategis bisnis yang digunakan Samsung Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas soal analisis SWOT mengenai Samsung Indonesia. Apa saja yang dilakukan oleh Samsung Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama. Saya sudah menganalisis beberapa materi. Yang pertama ada strength. Samsung mengedepankan inovasi teknologi berkelanjutan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Samsung S24 Ultra, TV Android, dan smartphone-smartphone lainnya seperti Z Flip. Yang kedua, ada merek global yang sudah terpercaya. Samsung merupakan merek global yang sudah mendapat pasaran baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketiga, ada dukungan ekosistem produk. Apa itu dukungan ekosistem produk? Samsung tidak hanya memproduksi handphone, tetapi juga memproduksi TV, kulkas, bahkan Samsung juga memproduksi AC. Jadi, bagi orang yang sudah memakai produk Samsung seperti kulkas Samsung dan dia merasa awet dengan produk yang dia pakai, maka dia akan membeli produk-produk selanjutnya seperti mesin cuci, TV Android Samsung, atau AC Samsung. Bahkan, jika saya ambil contoh dari pemakaian saya pribadi, di rumah terkadang saya juga memakai AC Samsung, bahkan kulkas saya juga Samsung, karena saya merasa produk Samsung produk yang tahan lama dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Setelah saya analisis, ada beberapa kelemahan dari produk Samsung. Yang pertama ada harga premium yang kurang terjangkau di semua lapisan. Samsung menjual beberapa produk yang harganya cukup tinggi, yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang dengan penghasilan yang standar atau penghasilan di bawah rata-rata. Yang selanjutnya, Samsung juga berketergantungan pada produk atau komponen yang diimpor dari perusahaan lain. Samsung tidak hanya memakai pure dari Samsung semuanya, tetapi memakai komponen atau PCB dari produk lain atau dari pabrik lain. Dan Samsung juga ketergantungan kepada sistem Android, yaitu Google. Jadi Samsung tidak memiliki sistemnya sendiri untuk smartphone. Yang kedua, ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada penetrasi smartphone di daerah rural. Yang kedua, minat tinggi pada wearable dan smart home. Yang selanjutnya, ada threats atau ancaman. Apa ancaman pada produk Samsung? Yang pertama ada agresivitas brand Tiongkok. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Persaingan harga yang cukup agresif dari brand Xiaomi, Oppo, Vivo, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, regulasi lokal tentang impor dan TKDN. Selanjutnya,
Saya juga menganalisis tentang strategi persaingan industri. Saya akan membandingkan produk Samsung dengan produk Xiaomi, Oppo, bahkan Vivo. Untuk harganya sendiri, Samsung ada dua kategori harga. Ada yang lebih tinggi, ada juga yang menengah. Kali ini saya hanya memasukkan harga yang tinggi saja. Namun, produk Samsung yang harganya tinggi cukup andal seperti Samsung S24 Ultra dan Z Flip 4. Sementara Oppo, Vivo, atau Xiaomi, mereka fokus pada produk-produk menengah ke bawah. Seperti produk-produk yang dijual dengan harga 1 jutaan, bahkan 2 jutaan. Untuk pemasarannya sendiri, Samsung pemasarannya digital dan flagship. Sementara Xiaomi pemasaran seringkali melalui bot retail atau counter-counter terdekat. Yang selanjutnya, nilai tambah dari Samsung. Samsung juga memiliki nilai tambah. Yang pertama ada layanan servis. Layanan servis resmi seperti Samsung Center. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kota memiliki Samsung Center. Dan yang selanjutnya ada pembaruan software yang berkala dan berkelanjutan. Nah, strategi yang digunakan Samsung untuk tetap bersaing dalam bidang industri. Yang pertama ada produk flagship, tentunya dengan S-series untuk menjaga posisi inovator. Samsung merupakan produk atau brand handphone yang cukup inovasi dalam membuat produk-produk baru seperti Z Flip dengan layar lipatnya, bahkan yang belum dimiliki oleh Apple. Selanjutnya ada produk mid-range A-series untuk mengisi volume pasar. Untuk menjangkau persaingan antara Xiaomi, Oppo, bahkan Vivo, Samsung juga mengeluarkan produk mid-range untuk pasar-pasar menengah atau menengah ke bawah. Selanjutnya, mengimplementasikan strategi Blue Ocean. Nah, untuk Samsung sendiri, Samsung berhasil menciptakan pasar baru di Indonesia dengan produk yang terbarunya. Ada Z Fold, Z Flip, atau S24 Ultra. Untuk Z Fold dan Z Flip, Samsung membuka pasar baru untuk ponsel lipat yang lebih premium. Untuk pemakaian Z Flip sendiri, banyak sekali influencer yang menggunakan Z Flip. Untuk orang-orang yang bekerja di pertambangan, sering sekali saya melihat mereka menggunakan Z Fold. Yang kedua, ada tidak sekedar bersaing harga, tetapi menciptakan kategori yang baru. Yang ketiga, menarik pengguna premium dan tech antusias. Maksudnya gimana? Samsung menarik orang-orang yang melek akan teknologi terbaru. Jadi mereka melihat Samsung sebagai teknologi terbaru, menciptakan inovasi dari smartphone yang begitu-begitu aja dengan menciptakan Samsung Lipat, Z Fold, dan Z Flip series. Dampaknya tentu ada efek samping dan dampak. Yang pertama, mengurangi tekanan persaingan langsung. Yang kedua, meningkatkan nilai eksklusivitas. Yang membuat Samsung unggul di sini, Samsung tidak hanya bersaing soal harga, tetapi Samsung juga bersaing di spesifikasi. Selanjutnya ada strategi branding. Untuk Samsung sendiri, mereka menerapkan strategi transforma- transformasi digital. Yang pertama, fokus branding. Samsung inovatif, visioner, dan futuristik. Slogannya Do What You Can, menggambarkan keberanian untuk bereksperimen. Di era smartphone yang tidak bisa menciptakan inovasi baru, Samsung datang sebagai pencetus pencipta layar lipat. Dampaknya sendiri, yang pertama ada brand awareness. Tinggi di semua kalangan, kesan eksklusif yang dibangun dari desain dan fitur yang mutakhir.
Yang selanjutnya, evaluasi strategi dan branding. Strategi ISG dan keberlanjutan. Yang pertama, komitmen lingkungan. Samsung sangat mengedepankan komitmen terhadap lingkungan. Yang pertama, ada material dengan daur ulang untuk charger dan kemasan. Yang kedua, target netral karbon di tahun 2050. Yang kedua, ada sosial. Samsung juga menciptakan program edukasi teknologi di sekolah-sekolah untuk pelajar terutama. Yang selanjutnya ada kesejahteraan pekerja dan keamanan produk. Yang selanjutnya ada governance, transparansi dalam laporan keberlanjutan, strategi manajemen krisis pada Samsung. Contoh krisis terjadi pada tahun 2016. Contohnya Galaxy Note 7 yang rawan meledak pada tahun itu. Penanganannya, penarikan global. Unit Galaxy Note 7 ditarik secara global. Dan Samsung juga melakukan permintaan maaf kepada publik dan melakukan investigasi secara transparan. Hasil yang didapatkan dari Samsung setelah terjadinya krisis yang dialami di 2016. Samsung memperbaiki kualitas dan meningkatkan quality control dan melakukan peningkatan sistem keamanan pada baterai. Jadi Samsung sekarang sudah tidak akan meledak lagi ya. Yang selanjutnya, pemulihan citra merek dalam 1 tahun. Dan apa yang didapatkan Samsung? Samsung mampu menjaga penjualan dan branding dengan protokol ketat dan menjaga pasokan. Selanjutnya ada pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Di 2025 sekarang, kita tidak terlepas dari AI. Yang pertama, inovasi teknologi AI di Samsung. Untuk brand handphone sendiri, Samsung menggunakan teknologi AI kamera yang bisa mengoptimalkan foto secara otomatis. Contohnya Samsung S24 Ultra yang bisa zoom sampai ke bulan dengan hasil yang lebih halus daripada brand-brand lain. Yang kedua, ada Bixby, asisten virtual yang cerdas yang dibuat oleh Samsung. Yang ketiga, ada data analitik yang bisa melacak tren pasar dan perilaku pengguna. Selanjutnya, ada dampak strategi. Yang pertama ada produk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, efisien dalam manajemen rantai pasok dan pemasaran. Setelah presentasi yang saya lakukan, dapat kita simpulkan bahwa Samsung Indonesia berhasil mengombinasikan antara inovasi, strategi digital, branding, dan keberlanjutan produk. Yang kedua, ada strategi diverifikasi produk dan fokus pelanggan menjadi kunci dari dominasi pasaran Samsung. Yang tiga, ada adaptasi yang cepat terhadap krisis dan tren yang menjadikan Samsung tetap relevan. Walaupun terkandung beberapa masalah, Samsung tetap relevan untuk menjaga kebutuhan pasar. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurang dan kelebihan, saya memohon maaf. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan komen. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.